Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Kembali berjumpa bersama Ibu dalam mata pelajaran tarikh, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama di bab yang baru, pembahasan yang baru mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Sejak masuk ke Indonesia, Islam berkembang dengan begitu pesat. Islam diperkirakan dapat berkembang luas di Indonesia karena memanfaatkan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Bahkan menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dan strategi. Nah, kira-kira tahukah kalian apa yang dimaksud dengan strategi? Ya, strategi merupakan tujuan yang dirancang guna mendapatkan suatu yang dicita-citakan dengan rancangan yang matang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang dalam kondisi yang menguntungkan. Bisa juga disebut dengan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyebaran Islam yang dilakukan di Indonesia ini dilaksanakan secara periodik selama berabad-abad. Maka lambat laun ajaran Islam dapat diterima oleh penduduk lokal. Cepatnya perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para mubalik yang memiliki strategi yang tepat dalam menyebarkan ajaran Islam. Adapun strategi yang digunakan oleh penyebar Islam pada masa awal di Indonesia adalah yang pertama, perdagangan, yang kedua, perkawinan, yang ketiga, tasawuf, yang keempat, pendidikan, yang kelima, politik, dan yang keenam, kesenian. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Strategi dakwah yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan pada waktu itu dianggap sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan sehingga dakwah Islam dapat tersampaikan. Tidak hanya para raja dan bangsawan saja yang turut serta dalam kegiatan perdagangan, akan tetapi para mubalik juga melakukan kontak perdagangan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Selain itu, letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang-pedagang yang berasal dari luar. Sebagai contoh, pedagang Arab, Persia, India, dan Cina yang ikut serta berperan dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam melalui perdagangan ini didasarkan pada data dan informasi penting yang dicatat oleh Tom Pires bahwa pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Kemudian mereka mendirikan masjid dan mendatangkan ulama dari luar sehingga jumlah mereka semakin banyak. Dari situlah kemudian didapati komunitas Muslim yang dipelopori oleh pedagang-pedagang Muslim. Setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam kemudian menjadi semakin luas sehingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Dilanjutkan dengan strategi dakwah Islam yang kedua, yaitu melalui perkawinan.
Tersebarnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara wanita Muslim dengan keturunan raja atau bangsawan lokal. Hanya saja, putra raja atau bangsawan harus memeluk Islam terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, perkawinan antara seorang mubalik dengan putri raja atau bangsawan, yang mana para putri raja harus diislamkan terlebih dahulu. Melalui jalur perkawinan ini, mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islam di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh perkawinan yang memberikan pengaruh besar dalam proses islamisasi atau dakwah Islam, di antaranya Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, dan Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Demak. Kemudian strategi yang ketiga yaitu tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau yang dikenal dengan sufi ini mengajarkan teosufi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka ini mahir dalam hal-hal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi putri-putri bangsawan setempat. Dan tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi ini ternyata memiliki persamaan dengan beberapa pemikiran dari tokoh sufi yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima pada waktu itu. Adapun di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan beberapa pemikiran pra-Islam waktu itu adalah Hamzah Fansyuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Selanjutnya strategi yang keempat yaitu pendidikan. Di bidang pendidikan, para mubalik yang memiliki kapasitas keilmuan Islam yang tinggi biasanya menjadikan rumah, masjid, atau langgar sebagai pusat pengajaran Islam. Pada masa awal perkembangan Islam, fungsi masjid selain sebagai tempat sholat, juga dijadikan sebagai tempat diskusi. Bahkan menurut catatan Ibnu Batutah dalam karyanya, dijelaskan bahwa ketika beliau berkunjung ke Kerajaan Samudra Pasai, beliau mengikuti diskusi bersama raja dalam bentuk halaqah atau melingkar di masjid setelah dilaksanakannya sholat Jumat hingga asar. Perkembangan Islam yang begitu pesat di Indonesia ternyata memberikan inspirasi bagi para ulama dalam mendirikan pesantren untuk mensyiarkan atau mengajarkan pelajaran agama Islam kepada generasi muda. Salah satu kelebihan pendidikan berbasis pesantren ini adalah tidak mengenal status sosial atau kasta, sehingga siapapun yang ingin belajar Islam di pesantren akan diterima dengan baik, entah itu dari kalangan atas, menengah, ataupun dari kalangan bawah. Pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan Islam ini antara lain yang pertama pesantren Sunan Ampel Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian yang kedua pesantren Sunan Giri, di mana di pesantren ini ternyata santrinya banyak berasal dari
daerah Maluku, lebih tepatnya daerah Hitu. Yang kelima, strategi dakwah Islam yaitu melalui politik. Sejak kedatangan Islam hingga perkembangannya, ternyata para mubalik atau ulama ini memainkan peranan yang cukup penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia pada waktu itu. Ada dua macam pendekatan politik antara ulama dan kerajaan. Yang pertama, ulama mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh pada lingkungan kerajaannya. Jika rajanya memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga ikut memeluk agama Islam. Dengan begitu, corak kerajaan bergeser dari Hindu-Buddha menjadi corak kerajaan Islam. Kemudian yang kedua, para ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Hal ini terjadi karena kerajaan tersebut didirikan oleh raja-raja Muslim yang didukung penuh oleh para ulama. Sebagai contoh seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Demak. Kemudian strategi yang keenam yaitu dakwah melalui kesenian. Nah, salah satu strategi para mubalik dalam menyebarkan agama Islam adalah melalui kesenian. Di antara kesenian yang paling terkenal adalah kesenian melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, melainkan meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan syahadat. Sebagian besar cerita wayang yang dipetik itu adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. Akan tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.